Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Pramudika Maulana. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil belajar saya selama 1 semester pada mata kuliah praktikum pasar modal. Untuk yang pertama adalah pengertian pasar modal. Pasar modal sendiri adalah pasar yang berisikan sejumlah instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal. Di samping itu, pasar modal menjadi sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana. Definisi di atas menjelaskan bahwa dalam pasar modal, di suatu sisi terdapat pihak yang kekurangan modal, dan di sisi lainnya adalah pihak yang kelebihan modal, sehingga terjadinya sebuah transaksi. Di pasar modal sendiri terdapat beberapa instrumen yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah saham, obligasi, dan juga reksadana. Selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek sendiri merupakan salah satu badan hukum yang memiliki tugas utama yakni sebagai sarana untuk melaksanakan dan mengatur kegiatan perdagangan efek di pasar modal. Bursa Efek sendiri memiliki peran yang sangat penting sejak dahulu apabila ditelusuri. Dari sisi sejarahnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yakni dalam rangka menghimpun modal dari masyarakat atau disebut investor dengan dilakukan oleh para anggota bursa. Selanjutnya, tentu saja dalam berinvestasi seorang investor akan menganalisis saham atau instrumen yang akan dibelinya. Untuk menganalisisnya terdapat dua metode yakni analisis fundamental dan juga teknikal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode untuk menilai sebuah perusahaan atau aset keuangan dengan menggunakan informasi finansial dan non-finansial. Lebih tepatnya, proses evaluasi kinerja perusahaan melalui penelitian dan interpretasi informasi finansial seperti laporan keuangan dan berita seputar dunia bisnis. Untuk yang pertama, saya akan melakukan analisis fundamental kualitatif pada salah satu saham yakni Adaro. Secara kualitatif, dalam hal prospek bisnis ke depan diperkirakan permintaan batu bara akan meningkat. Pertumbuhan permintaan listrik dan baja untuk menopang peningkatan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi faktor utamanya. Tentu saja Adaro juga akan ikut andil dalam peningkatan permintaan batu bara dikarenakan Adaro sendiri merupakan perusahaan tambang yang cukup besar di Indonesia, sehingga akan berdampak positif pada harga sahamnya. Untuk informasi di atas saya peroleh dari sumber berupa berita yang tersebar di internet, di mana berita tersebut menjelaskan bahwa permintaan batu bara akan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, selanjutnya adalah metode analisis saham menggunakan metode fundamental kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri digunakan dengan cara membaca laporan keuangan sebuah perusahaan atau membaca annual report-nya. Kemudian para investor menghitung rasio-rasio yang dibutuhkan dalam berinvestasi. Di antaranya, yang pertama, net profit mencetak laba positif selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua, EPS mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Ketiga, debt to equity ratio atau rasio hutangnya kurang dari 1, di mana 0,21 dibandingkan modalnya sendiri. Keempat, current ratio aset lancar lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Kelima, net profit marginnya, profitabilitasnya cenderung naik. NPM berada lebih dari 10% atau berada di angka 22,98%. Selanjutnya adalah return to equity ratio atau ROE, profitabilitasnya baik. ROE pada saham Adaro berada di angka 20,24%, di mana berada di atas angka 15% yang mengindikasikan ROE yang baik. Selanjutnya adalah ROA atau return on asset yang profitabilitasnya baik, berada di angka 14,7% dan price book value-nya under value atau berada di angka 0,78% dari angka yang seharusnya. Selanjutnya adalah menganalisis saham kedua yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri merupakan salah satu bank BUMN milik Indonesia.
Seperti diketahui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI tahun 2008, modal bank dikatakan sehat adalah harus memiliki CAR minimal 8%. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR mengindikasikan semakin baik pula tingkat kesehatan bank tersebut. Dengan kuatnya struktur permodalan yang dimiliki oleh BMRI di mana memiliki CAR lebih dari 8%, maka berinvestasi di saham mandiri cukup aman untuk jangka ke depannya. Selanjutnya adalah metode fundamental kuantitatif. Untuk fundamental kuantitatif dari Bank Mandiri sendiri, untuk net profit mencetak laba positif selama 5 tahun berturut-turut. Kedua, EPS mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut senilai 137,47. Debt to equity ratio atau rasio hutangnya kurang dari 1, yaitu berangkat 0,97 dibandingkan modalnya. Untuk current ratio aset lancar lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya, dan net profit margin profitabilitasnya baik, NPM lebih dari 10%, yakni di angka 44,10%. Selanjutnya adalah ROE, profitabilitasnya baik, di mana ROE lebih dari 15% di angka 21,9%. Selanjutnya ada ROA, profitabilitasnya kurang baik karena berada di angka 2,35%, di mana ROA yang baik berada di angka lebih dari 5%. Untuk yang terakhir adalah price book value-nya, over value berada di angka 2,26% dibandingkan harga saham sebetulnya. Nah, di sini saya menganalisis melalui analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri digunakan apabila seorang investor hendak berinvestasi jangka pendek atau dikenal dengan istilah trading. Di sini saya menganalisis secara teknikal saham Bank Negara Indonesia atau BNI. Di sini diketahui untuk garis supportnya berada di angka sekitar 4.400 dan resisten berada di angka 4.730. Di sini saya melakukan praktek pembelian saham senilai 10 lot dengan harga 4.450. Sebenarnya pada saat transaksi pembelian sendiri, seorang investor dapat mengajukan harga di bagian kolom price ini akan mengorder di harga bawah pasar atau di atas pasar. Namun ketika kita order dan harganya belum sesuai, maka di kolom status sendiri ini di bagian status akan berstatus open atau belum berhasil. Ketika transaksi sudah sukses seperti ini akan berstatus match. Ketika telah melakukan transaksi pembelian saham, seorang investor hendaknya mencatat pada jurnal transaksi atau jurnal trading. Terdapat dua bagian dari jurnal trading, yaitu di bagian trading plan atau bagian pembelian dan bagian exit atau bagian penjualan saham. Untuk yang pertama di sini pada tanggal 4 bulan Juni saya membeli Bank BNI di harga 4.660 senilai sejumlah 10 lot. Untuk total entry-nya adalah 4.660.000 dan fee 2% yakni 9.320 sehingga menciptakan amount order senilai 4.669. Di sini saya juga menetapkan untuk stop loss atau cut loss harga saham apabila turun ke angka sekitar 4.176 dan take profit di angka 4.832. Untuk penjualan saham bisa dilihat pada gambar di samping. Saya menjual BNI di harga 4.700. Di sini saya memperoleh profit senilai 33.000 atau 0,71% dengan fee transaksi 11.770. Apabila transaksi penjualan telah sukses, akan memiliki status match pada bagian ini. Sama seperti pada saat transaksi pembelian, pada saat transaksi penjualan, seorang investor harus mencatatnya dalam trading plan atau bagian exitnya. Di sini saya pada tanggal 6 menjual saham BBNI tersebut dengan harga 4.700 dengan total exit senilai 4.700 dengan total gain atau profit
Sebenarnya ini di bawah 1%, tapi dibulatkan menjadi 1%. Di sini saya mendapatkan profit senilai 16.580 karena memang pada saat transaksi ini jangka pendek. Di sini saya membayar fee untuk broker senilai 0,3%. Di sini 0,3% adalah fee yang ditetapkan oleh aplikasi Stockbit senilai 14.100. Di sini amount down-nya adalah 4.685.900. Nah, selanjutnya apabila kita sudah masukkan transaksi pembelian dan penjualan saham kita ke dalam sebuah trading journal, selanjutnya adalah menyusun laporan laba rugi pada saat periode tersebut. Di sini penjualan saham saya selama satu periode adalah 23.725.000 dengan biaya penjualan senilai Rp71.175, di mana saya mendapat penjualan bersih senilai Rp23.653.825. Untuk harga perolehan sendiri, saham saya berada di angka Rp23.812.500 dengan fee perolehan Rp47.625 sehingga menghasilkan HPP senilai Rp23.860.125. Di sini saya mengalami kerugian atau loss senilai Rp206.300. Apabila telah menyusun laporan laba rugi, selanjutnya adalah menyusun sebuah neraca. Neraca sendiri berfungsi untuk mengetahui jumlah aktiva dan juga pasiva kita. Di sini untuk kas sendiri berada di Rp99.793.700 karena saya mengalami loss senilai Rp206.300 tadi dengan modal awal senilai Rp100 juta. Di sini saya ketahui total aktiva dan utang dan ekuitas atau pasiva sendiri di angka Rp99.793.700. Nah, sebenarnya ada upaya untuk mengurangi resiko dari jual beli saham atau trading saham. Saya memiliki 5 cara dalam rangka untuk mengurangi resiko trading. Untuk yang pertama adalah tidak FOMO. Di sini tidak FOMO sendiri, kita tidak boleh ikut-ikut untuk membeli saham teman kita misalnya, karena dengan FOMO itu akan tercipta sebuah emosi dan kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua adalah tidak langsung percaya dengan sinyal dari pihak lain. Terkadang kita mendapatkan informasi entah dari grup Telegram atau YouTube mengenai sinyal-sinyal tentang saham yang diperkirakan naik atau turun. Sebenarnya kita tidak boleh langsung percaya terhadap informasi tersebut karena informasi tersebut belum tentu benar dan kita harus menganalisisnya secara mandiri. Yang ketiga adalah menghindari overtrade. Kita tidak boleh menginvestasikan seluruh kas atau keuangan kita terhadap sebuah instrumen investasi. Yang keempat adalah membatasi kerugian portofolio. Untuk kerugian portofolio sendiri harus kita batasi, yaitu atau istilahnya dalam cut loss agar tidak memperbesar kemungkinan kita untuk memperoleh sebuah kerugian. Yang kelima atau yang terakhir adalah diversifikasi saham berdasarkan sektornya. Jadi misalkan kita akan berinvestasi di 5 sektor atau beberapa sektor, entah itu pertambangan, kesehatan, atau transportasi. Nah, dengan adanya diversifikasi tersebut, misalkan saham pada sektor pertambangan mengalami penurunan, sektor lain tidak dimungkinkan untuk mengalami penurunan atau kecenderungannya relatif sedikit. Jadi, saham pada sektor pertambangan saja yang akan turun, sehingga saham-saham lainnya akan tetap stabil. Untuk selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Dalam beberapa transaksi memang saya mengalami capital loss. Hal tersebut dikarenakan saya tidak memiliki cukup waktu dalam memantau portofolio saya secara berkala pada saat jam bursa, dikarenakan kegiatan saat ini. Untuk mengingat hal tersebut, portofolio saham sebaiknya dipantau secara berkala, terlebih dalam melakukan trading jangka pendek. Selain itu, penulis juga mengalami kerugian dikarenakan pergerakan saham yang tidak sesuai analisa, di mana harga saham menembus garis support. Untuk kedepannya, saya sendiri berharap agar terus belajar bagaimana menganalisis secara teknikal melalui indikator-indikator yang ada, sehingga di masa mendatang saya dapat menerapkan ilmu tersebut untuk memperoleh capital gain
secara maksimal dan menekan risiko capital loss. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.